Buat ibu-ibu ataupun teman-teman yang baru pertama kali punya anak, kalau anaknya mengalami diare, jangan buru-buru panik, bingung harus ngapain. Jadi yang poin pertama dalam penanganan diare adalah mencegah anaknya dehidrasi. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita di Dokter Online. Jadi hari ini kita mau bahas seputar diare anak-anak ataupun bayi. Jadi buat teman-teman yang baru punya anak terutama, tonton deh channel kita ini. Jadi nanti kita mau bahas seputar pengertian dari diare itu sendiri apa, kapan kita bisa sebut itu diare. Kemudian apa aja sih gejala diare, kapan diare ini harus segera dibawa ke dokter. Dan juga penanganan yang bisa dilakukan sementara di rumah apa. Ayo kita tonton ya. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu kapan kita bisa menyebut anak-anak atau bayi itu mengalami diare. Jadi kita bisa mengatakan diare kalau seandainya BAB-nya konsistensinya lebih cair ataupun lebih lembek dari biasanya, ditambah dengan total frekuensi BAB-nya lebih dari atau sama dengan 3 kali dalam sehari. Jadi kalau seandainya BAB-nya baru cair aja atau BAB-nya baru sering aja, kita belum bisa mengatakan itu diare. Penyebab diare pada bayi dan anak ada beragam ya teman-teman. Yang pertama dari infeksi. Infeksinya dari infeksi virus, parasit, dan juga bakteri. Kalau yang tersering itu infeksi virus, biasanya bisa sembuh sendiri. Tapi tetap nggak boleh disepelein. Dari metode penularannya biasanya anak-anak yang bermain ataupun menyentuh benda-benda sekitarnya masih belum bisa menjaga kebersihan tangannya sendiri. Jadi habis main ataupun menyentuh sana sini, mereka langsung ambil makanan ataupun tangannya langsung masuk mulut. Ini salah satu penyebab terjadinya infeksi. Selain itu bisa juga karena kebersihan alat makannya ataupun botol susunya belum dibersihkan dengan baik tapi sudah dijadikan sarana untuk penyajian makanan ataupun susunya. Selain infeksi bisa juga nih karena keracunan makanan. Yang tersering itu karena susunya kadaluarsa ataupun karena susunya sudah disajikan tapi didiamin terlalu lama. Lalu bisa juga misalnya dari makanan terpapar pestisida atau alat makannya masih ada sisa-sisa sabun cucinya. Itu bisa juga jadi penyebab diare. Selain itu bisa juga karena alergi makanan biasanya yang sering susu formula atau susu sapi. Biasanya anak yang mengalami alergi susu sapi sering mengalami diare atau justru konstipasi. Selain itu bisa juga karena penurunan sistem imun. Biasanya yang cukup sering adalah pada infeksi HIV/AIDS. Penyebabnya biasanya karena penularan saat proses persalinan terjadi. Penanganan diare untuk di rumah sebenarnya simpel ya teman-teman. Jadi buat ibu-ibu ataupun teman-teman yang baru pertama kali punya anak, kalau anaknya mengalami diare, jangan buru-buru panik, bingung harus ngapain. Jadi yang poin pertama dalam penanganan diare adalah mencegah anaknya dehidrasi. Teman-teman harus tahu dulu kapan anaknya dehidrasi, kapan enggak. Kalau anaknya masih aktif, masih mau nyusu, masih nggak ada gejala lain seperti anaknya tidur terus, itu biasanya anaknya belum ada dehidrasi. Anaknya masih bisa diberikan cairan, anaknya masih bisa bermain seperti biasa. Biasanya gejalanya cuma BAB cair 3 kali atau lebih dalam sehari. Kalau seperti ini teman-teman tetap berikan ASI atau berikan susu lebih sering. Kalau anaknya alergi susu sapi, berikan susu soya. Selain itu, teman-teman bisa berikan Oralid setiap anaknya mengalami diare. Juga berikan tablet zinc. Nanti dosisnya kita mau bahas juga nih. Pemberian Oralid ini sebenarnya simpel ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman tinggal beli di apotek. Ada tuh Oralid yang sudah kemasan, tinggal ikuti petunjuk kemasannya jadi Oralid. Tapi kalau teman-teman jauh dari apotek ataupun apoteknya udah tutup, teman-teman bisa bikin sendiri. Caranya siapin 200 cc air, siapin 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula. Teman-teman campur, teman-teman aduk, jadi 200 cc Oralid. Nah, kalau anaknya umur kurang dari 1 tahun, teman-teman kasihnya 50-100 cc setiap BAB. Kalau anaknya umur 1 tahun atau lebih, teman-teman kasihnya 100 cc sampai 200 cc setiap kali BAB. Nah, selain Oralid kan tadi kita juga nganjurin pemberian zinc. Kalau zinc ini dikasihnya, kalau misalnya anaknya kurang dari 6 bulan, teman-teman kasihnya 10 mg. Kalau anaknya lebih dari 6 bulan, teman-teman kasihnya 20 mg. Lihat ya, zinc ini ada yang botolan, ada yang sirup, ada juga yang tablet. Jadi teman-teman harus perhatiin itu dosisnya berapa miligram.
kasihnya sehari sekali, sesuai dosis. Lalu teman-teman juga perhatiin, soalnya biasanya anak-anak yang dikasih zinc nggak jarang ngalamin muntah-muntah. Begitu anak yang muntah dikasih zinc, kasih lagi, supaya tetap masuk zincnya. Kalaupun anaknya sudah sembuh, tetap dikasih terus sampai selama 10 hari. Oke? Itu kan tadi kalau diarenya tanpa dehidrasi ya teman-teman. Gimana kalau anaknya sudah mulai mengalami dehidrasi atau dehidrasi ringan sedang? Biasanya anaknya mulai tampak rewel, anaknya mulai kelihatan haus terus, pinginnya minum terus. Kalau diraba ubun-ubunnya rada cekung, matanya kelihatan cekung, kemudian kalau kulitnya seperti dicubit itu nanti baliknya agak lama. Nah kalau misalnya seandainya ada kondisi seperti ini, teman-teman tetap terapin yang tadi, tetap kasih ASI, tetap kasih susu boleh. Yang penting juga bisa kasih oral nih supaya elektrolitnya juga balik. Tetap kasih itu terus sebisa mungkin, sering mungkin. Tapi semampunya anak, jangan dipaksa juga. Nanti kalau muntah lebih bahaya lagi. Nah, ini juga teman-teman harus periksakan segera. Karena kebanyakan kesalahannya di sini orang tua menunda-nunda. Nanti malah anaknya jatuhnya ke kondisi dehidrasi berat bahkan kematian. Nanti biasanya diperiksa sama dokternya, dicek juga fesesnya kalau perlu. Nanti dengan pemeriksaan itu akan ditentukan langkah selanjutnya apakah perlu perawatan lebih lanjut ataupun bisa perawatan sendiri di rumah. Gimana kalau seandainya sudah jatuh ke kondisi dehidrasi berat? Biasanya ada 2 atau lebih tanda-tanda berikut ini. Jadi biasanya anaknya mulai tampak lesu atau tidur terus, anaknya sudah nggak mau minum. Kemudian anaknya kalau kulitnya dicubit nih, baliknya tuh lambat banget. Terus kalau misalnya teman-teman lihat, matanya tuh cekung sekali, kemudian ubun-ubunnya juga teraba sangat cekung. Biasanya kalau kondisi seperti ini, udah jangan pikirin penanganan di rumah, langsung bawa ke UGD, biar segera ditangani, karena kondisi ini kondisi darurat, bisa menyebabkan kematian, jadi jangan ditunda lagi ya. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.